Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ihsan Nazarul dalam podcast KBM Prosisi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kenakalan-kenakalan remaja dan cara mengatasinya. Bersama saya bintang tamunya, langsung saja kita undang. Check it out. Kali ini saya sudah bersama bintang tamu kita yang sangat spesial, yaitu Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih. Saya Ibu Yarlesmi Dewi, Kepala SMK Karya Bahana Mandiri 2. Ya, halo Bu Dewi. Gimana Bu Dewi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke Bu Dewi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kenakalan-kenakalan remaja dan cara mengatasinya. Kalau menurut Bu Dewi sendiri, kenakalan-kenakalan remaja apa yang sangat berdampak negatif untuk masa depan mereka? Kenakalan remaja yang sangat berdampak negatif tentunya yang pertama adalah narkotika ya, obat-obatan terlarang ya, narkoba. Yang kedua ya tawuran. Tawuran iya. Ya, kemudian minuman keras. Ya, walaupun merokok juga sama itu karena. Nah, kalau menurut Bu Dewi sendiri nih kan pasti ada tuh remaja-remaja yang mungkin telat masuk sekolah atau mungkin dari tata tertibnya kurang. Nah, kalau Bu Dewi cara menyikapinya gimana tuh? Ya, bagi ibu ya di dunia pendidikan itu apalagi sebagai pelajar, disiplin itu menjadi satu hal yang harus dimiliki ya, karena disiplin ini merupakan salah satu modal bagi siswa, bagi kita untuk bisa meraih kesuksesan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita sudah terbiasa atau terpola disiplin dalam segala hal, baik itu hal yang kecil, maka untuk hal-hal yang besar pun itu pasti nanti akan ikut disiplin begitu. Tetapi kalau dari awal sudah tidak disiplin dalam belajar, dia juga akan malas. Tapi kalau kita sudah menerapkan pola disiplin, itu akan terbiasa, jadi selalu tepat waktu. Contoh, ketika kita punya target, punya cita-cita, nah itu pencapaian itu bisa kita atasi dengan disiplin waktu, dengan belajar setiap waktu ya, sudah menentukan kapan kita waktu belajar, kapan kita waktunya untuk bermain gitu. Itu disiplin itu penting. Seperti yang Ibu bilang tadi ya, manajemen waktu itu sangat penting. Betul. Nah, biasanya disiplin itu akan sangat dekat sekali dengan tanggung jawab. Seorang yang tanggung jawab pasti akan disiplin, dan orang yang disiplin itu pasti tanggung jawab. Dia seorang siswa kalau dia tanggung jawab, dia tentunya akan selalu disiplin waktu. Disiplin waktu dalam mengerjakan tugas, disiplin waktu ketika dia mengikuti belajar mengajar, ya kan? Disiplin waktu ketika dia masuk. Nah, ketika misalnya ada tadi siswa yang tidak disiplin, nah ini perlu adanya pencerahan. Iya, pencerahan, perlu adanya diingatkanlah, kita teguran ya, agar anak ini sadar bahwa memang disiplin itu sangat perlu dan harus melekat dalam pribadi kita gitu. Sekarang kalau anak-anak ini SMK tentunya ya, khususnya akan kita hantarkan ke perusahaan. Kalau anak itu sudah tidak disiplin, maka dia akan tertinggal. Iya betul. Iya betul tidak. Nah, jadi disiplin itu menjadi modal utama bagi setiap individu, khususnya sebagai pelajar, untuk meraih satu nama sukses itu sendiri. Dengan disiplin yang tinggi, tanggung jawab yang luar biasa, saya yakin kesuksesan itu pasti akan ada dalam genggaman. Amin. Kalau Ibu sendiri gimana cara menegur untuk kenakalan remaja yang seperti tidak disiplin tadi? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau misalnya dari jam masuk tidak disiplin, tentunya kita akan melakukan pencatatan, kemudian teguran, kemudian nanti disikapi dengan laporan ke wali kelasnya, ya kan?
ke wali kelasnya. Kalau memang tidak ada perubahan dari teguran anak-anak kakak-kakak OSIS-nya, maka nanti catatan ini akan disampaikan kepada wali kelas. Nanti wali kelas akan memanggil orang tuanya agar ada komunikasi lebih intens dengan orang tua, gitu kan. Kadang-kadang kan kalau kita tidak segera mengantisipasi hal seperti ini, ya ditakutkan bisa mengarah ke hal yang negatif, luas nantinya. Betul. Takutnya kan nanti dia nongkrong dulu. Iya, betul, apa betul. ada tanda tanya kan di sini, betul. Kenapa anak ini nggak disiplin? Nah, nanti bisa terpecahkan ketika ada komunikasi nanti antara orang tua dan anak. Dengan pihak sekolah juga. Wali kelas, betul. Dan kalau menurut Ibu, orang tua itu bisa nggak sih berdampak negatif untuk anak-anaknya yang nakal? Ya. Maksudnya pengaruh orang tua. Pengaruh orang tua, ya. Iya. Sebenarnya orang tua tidak akan memberikan dampak negatif kepada anak-anaknya, ya. Setiap orang tua tentunya berharap anaknya untuk berhasil. Setiap orang tua menitipkan putra-putrinya ke sekolah kami, tentunya SMK Karya Bahana Mandiri 2, ingin dididik, diantarkan menuju gerbang kesuksesan tentunya. Ya, betul. Mungkin yang akan ditanyakan dampak, ya, pengaruh orang tua terhadap kenakalan. Ya, ada. Jadi jika orang tua ini tidak menjalin komunikasi dengan baik, ya, antara orang tua dengan anak, itu dampaknya akan sangat besar terhadap kenakalan. Kenapa saya katakan demikian? Anak itu butuh curhat. Iya. Anak itu butuh untuk bercerita. Nah, ini orang tua itu tempatnya curhat untuk anak-anaknya. Iya kan? Jangan sampai curhatnya ke pacar. Iya. Jangan sampai curhatnya salah lagi nih. Teman tongkrongan. Nah, teman tongkrongan yang positif nggak masalah. Kalau salah negatif akhirnya timbul nantinya kenakalan-kenakalan yang lain tentunya. Nah, itu makanya di sini peran orang tua itu sangat besar sekali. Selain untuk memantau, untuk bisa memberikan ruang komunikasi, ruang curhat yang 100% lah membuka untuk anaknya. Memang waktu-waktu spesial buat anak itu harus terus kita jaga gitu. Ibu juga sebagai orang tua tentunya, ya, di sekolah sebagai orang tua bagi anak-anak, karena murid itu juga anak-anak ibu. Iya, betul. Iya, itu benar-benar ruang saya 24 jam untuk curhat. Iya, bagi anak-anak saya boleh saja chat ke saya kapanpun itu untuk curhat, saya buka ruangnya gitu. Karena kan memang kalau untuk orang tua di rumah juga sama. Saya berharap juga peran orang tua ini harus benar-benar, karena masa-masa SMK ini, masa-masa remaja ini adalah masa anak menemukan jati dirinya, mencari identitas. Kalau dia salah untuk menentukan panutan dalam identitas ini, dampaknya akan sangat luar biasa. Ya, bisa positif, bisa negatif. Ya, karena lingkungan, pergaulan itu pengaruhnya sangat besar. Untuk bisa mengarah ke kenakalan remaja, termasuk ekonomi. Tapi jangan juga dijadikan alasan nanti orang tuanya nggak mampu nakal, jangan begitulah. Jadi kan sekarang saya katakan bahwa anak muda sekarang itu harus survive gitu. Dalam artian sekarang itu kalau kita cerdas memanfaatkan kemajuan teknologi, justru anak sekarang itu punya kesempatan yang luar biasa, betul, untuk menggenggam uang, untuk menggenggam kesuksesan, untuk mencari cuan itu sungguh amat luar. Apalagi anak-anak multimedia, itu kan anak-anak animasi, itu kan, itu anak-anak yang saat ini memang punya peran gitu kan. Ya, saya untuk jurusan-jurusan lain juga sama, bisa untuk berkolaborasi. Contohnya Anda anak-anak multimedia bisa mencari konten dari anak produktif yang lain. Iya, betul. Iya. Atau kolaborasi dengan anak animasi yang jago dalam desain untuk gambar-gambar animasi, kartun, ya, Anda yang bisa untuk edit yang lainnya. Nah, kalau ini bisa dikolaborasikan akan jadi satu bentuk karya yang sangat-sangat luar biasa. Dan jangan salah, ketika Anda melakukan hal-hal yang positif, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang positif, saya rasa nggak ada lagi pikiran untuk kenakalan. Itu saya yakin. Iya, betul. Oke, Bu, kalau menurut Ibu juga bagaimana cara orang tua untuk menyikapi anak-anak yang tidak patuh terhadap kata-kata orang tuanya? Ya, memang saat ini banyak sekali generasi muda yang memang terkadang sering melawan begitu, ya. Tapi di sini orang tua tidak bisa langsung menjudge, oh anak saya seperti ini gitu, tidak. Tapi
yang terpenting sebagai orang tua itu harus bisa menjaga komunikasi ya, menjaga hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Kalau anak itu sering curhat sama orang tua, terus hubungan komunikasinya itu baik, saya rasa anak-anak ini akan mudah untuk bisa diberikan pemahaman. Kemudian orang tua juga harus bisa menjadi contoh dan teladan atau panutan. Orang tua ini baik orang tua di rumah maupun di sekolah ya, karena memang anak itu mencari figur. Kalau figurnya di rumah sudah bagus, saya rasa anak pun akan terbiasa untuk meneladani hal yang bagus. Begitupun ketika di sekolah, bapak dan ibu gurunya bisa memberikan contoh dan teladan yang positif, saya rasa anak pun akan mengikuti gitu pola-pola positif dari bapak dan ibu gurunya. Gitu. Dan kalau menurut ibu sendiri, apakah sosial media itu berpengaruh dari kenakalan-kenakalan remaja tersebut? Saya rasa ada sih pengaruhnya, tapi kembali tergantung dari remaja tersebut menyikapi terhadap kenakalan tersebut. Betul, bukan kenakalan, menyikapi terhadap teknologi. Iya, kalau contohnya aja sosial media. Kalau anak-anak itu cerdas memanfaatkan sosmed ya, anak-anak ini saya rasa dia akan menjadi pengusaha muda atau bisa mencari uang di usia yang muda tentunya. Contohnya saja, kalau dulu seseorang itu mau jadi model itu kan harus audisi, ikut ke kota untuk menjadi artis pun seperti itu sama. Tapi saat sekarang gitu ya, dengan meningkatkan followers masing-masing anak, kan banyak sekarang anak-anak tuh punya akun sendiri ya, akun YouTube-nya, terus TikTok-nya, kemudian Instagram, FB-nya, semua itu bisa dijadikan penunjang dia untuk bisa berwirausaha sebenarnya. Jadi ya memang ada negatifnya juga. Negatifnya kalau anak ini tidak cerdas dalam menyikapi perkembangan teknologi. Anak lebih cenderung suka dengan hal-hal yang negatif. Saya tidak mengatakan bahwa contohnya ya nonton atau game itu bagus saja kalau anak itu bisa memanfaatkan waktu dengan baik ya. Kalau tidak, nah itu juga akan berdampak negatif. Iya, jadi di sini ada hubungannya juga ini support dari orang tua gitu, bagaimana mensupport anaknya gitu. Boleh anaknya itu bisa mengakses sosial media, betul, dengan bebas asalkan disiplin dan tetap berpegang pada hal-hal yang itu tadi, yang memang tidak untuk porsi anak-anak muda ya jangan kita akses, dan pasti dalam awasan orang tua juga. Betul, tentunya. Nah ini saya katakan support. Nah orang tua tidak boleh mengekang, karena zaman sekarang kalau dikekang nggak boleh pakai handphone misalnya, nggak mungkin lah. Kita juga nyari materi pelajaran juga anak-anak untuk informasi. Berita terbaru. Iya, kita mau baca apapun itu menambah pengetahuan kita harus dengan gadget tentunya, betul. Dan kita harus ingat bahwa investasi terbaik bagi generasi muda itu investasi dari perut ke atas, dari leher ke atas. Jadi peningkatan kualitas berpikir. Nah itu semua bisa kita dapatkan dari mana? Dari membaca pengetahuan. Nah itu semua kita bisa dapatkan dari handphone ini, sosial media. Betul, sosial media. Jari-jari kita ini sekarang sakti ya, bisa membawa kita untuk mendapatkan cuan, bisa juga membuat kita menjadi hancur gitu. Nah kita pesan juga ini ya, ibu juga buat generasi muda, jadilah netizen yang positif. Iya, jangan asal komen, asal menyebar berita hoak gitu ya. Kalau memang yang positif ya kita dukung itu positif gitu. Jangan sampai kita kalau orangnya baik kita jelekan gitu ya. Tebarkanlah hal-hal yang positif gitu, betul. Dan kalau menurut ibu sendiri gimana nih kalau buat ibu ya, kan ibu kepala sekolah dari SMK Karya Bahana Mandiri 2 nih, menyikapi anak-anak yang memang sudah terjerumus ke dalam hal-hal negatif seperti merokok, minum minuman keras, atau mungkin narkotika. Kalau selama ini sih tidak ada ya
Alhamdulillah anak-anak yang minuman keras nggak ada, apalagi narkoba gitu ya. Kalau untuk apalagi tadi satu merokok karena di Karya Bahana Mandiri 2 itu memang mayoritas perempuan dan alhamdulillah cowok-cowoknya juga alhamdulillah gitu ya, bagus-bagus ya. Selama ini tidak ada begitu ya di KBM 2. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan KBM 2 juga selalu menjaga gitu disiplin yang tinggi, selalu meningkatkan kegiatan belajarnya gitu. Saya lihat memang anak-anak kami lebih cenderung untuk ke hal-hal yang positif gitu, betul, mengikuti lomba-lomba dan alhamdulillah gitu untuk pencapaian di bidang pendidikan tuh luar biasa. Ini pencapaian yang luar biasa gitu ya. Iya, mantap. Oke guys, itu dia beberapa kenakalan-kenakalan remaja yang sudah disebutkan oleh Ibu Dewi. Ya, itu seperti narkotika, meminum minuman keras, dan merokok. Dan kalau menurut Bu Dewi sendiri, bagaimana cara kita untuk mengatasi kenakalan-kenakalan remaja tersebut? Ya. Tadi saya sebutkan sebagian ya. Namanya kenakalan itu masih banyak ya, tentunya masih banyak. Bagaimana cara menanggulangi kenakalan tersebut? Kita gitu sebagai generasi muda, tentunya anak-anak SMK khususnya, anak-anak remaja harus bisa memanage waktu dengan baik. Gunakan waktu semaksimal mungkin dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, jika anak-anak ini bisa memanfaatkan waktunya untuk kegiatan-kegiatan yang positif, Ibu rasa dia tidak akan sampai terjerumus ke hal-hal atau kenakalan remaja, apapun itu bentuknya. Ya, karena kalau anak-anak remaja ini misalnya ya di organisasi, dia aktif di organisasi itu lebih banyak waktunya di OSIS misalnya atau remaja masjid itu, kemudian lebih banyak waktunya dihabiskan untuk kegiatan ekstrakurikuler misalnya band atau dance atau yang lainnya. Saya rasa waktu untuk dia nongkrong atau terpengaruh oleh pergaulan yang sifatnya negatif itu bisa diminimalisir. Ya, bisa diminimalisasi. Oke guys, itu dia cara mengatasi kenakalan-kenakalan remaja dengan mungkin masuk organisasi-organisasi yang berdampak positif untuk kita sendiri ya, Ibu Dewi. Betul. Ya, oke. Mungkin segini aja ya podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Bu Dewi karena sudah mau datang. Oke, itu dia beberapa dampak-dampak negatif yang kita dapat kalau kita melakukan kenakalan-kenakalan remaja. Dan yang seperti kita tahu, peran orang tua sangat penting untuk anak-anak seusia saya. Mungkin itu saja materi podcast kita kali ini. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe di channel YouTube YKBM Smart School, dan jangan lupa follow semua akun media sosial KBM Prosisi. Saya Ihsan Nazarul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Bye.